pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sudah berikan 144 untuk 166 posyandu. Kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi terbaik di kampus Unidayan ini. Selamat pagi dari Jalan Limbaolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tangani kasus stunting, Dinas Kesehatan Bau-Bau salurkan alat antropometri di seluruh posyandu dan USG. BRI Kantor Cabang Bau-Bau kembali memberikan beasiswa kepada 5 orang wisudawan-wisudawati terbaik Universitas Dayan Ihsanuddin Bau-Bau. Inilah Warta Captain selengkapnya Senin 4 Desember 2023 bersama saya, Waude Sabaria. Saudara, kita ke berita yang pertama. Tangani kasus stunting, Dinas Kesehatan Bau-Bau salurkan alat antropometri di seluruh posyandu dan USG di 17 puskesmas. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Kita sudah berikan 144 untuk 166 posyandu. Upaya penurunan stunting di Kota Bau-Bau terus menjadi prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Setelah momen Hari Kesehatan Nasional, Dinas Kesehatan menyalurkan bantuan antropometri untuk posyandu se-Kota Bau-Bau. Alat ini akan digunakan para kader posyandu dalam mengukur berat dan tinggi badan balita secara akurat saat pelaksanaan posyandu bulanan untuk mendeteksi malnutrisi pada balita yang dikhawatirkan berujung pada kasus stunting. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bau-Bau Zainuddin mengungkapkan total alat antropometri yang dibagikan sebanyak 143 buah, alokasinya 1 posyandu 1 alat antropometri. Ya, 1 posyandu 1 antropometri. Untuk USG-nya 1 puskesmas 1 USG untuk fokus ke stunting. Jadi antropometri itu adalah instrumen yang kita gunakan untuk penetapan balita stuntingnya di posyandu lewat screening posyandu. Jadi kita ingin betul-betul, kalau dulu kan kita masih pakai pengukuran daging. Nah, sekarang instrumen yang diarahkan itu memang sudah digital, antropometri dan pengukurannya langsung. Jadi sekali jalan, mengukur tinggi badannya dan mengukur berat badannya anak-anak. Selain antropometri, Dinas Kesehatan juga mendukung puskesmas dengan pengadaan ultrasonografis medis atau USG. Alat USG ini disalurkan di 17 puskesmas Kota Bau-Bau. Penyerahan antropometri dan USG merupakan salah satu transformasi layanan kesehatan Dinas Kesehatan Bau-Bau dengan harapan mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul dan berkualitas. Alat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengecek kehamilan dan kandungan di tingkat puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kota Bau-Bau secara gratis. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. BRI Cabang Bau-Bau kembali memberikan beasiswa kepada 5 orang wisudawan-wisudawati terbaik Universitas Dayan Ihsanuddin Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi terbaik di kampus Unidayan ini. PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Bau-Bau kembali memberikan beasiswa kepada 5 orang wisudawan-wisudawati terbaik Universitas Dayan Ihsanuddin Unidayan Bau-Bau dengan total senilai Rp7.500.000. Beasiswa tersebut diserahkan langsung pemimpin BRI Cabang Bau-Bau Fuad Fauzi yang diwakili manajer bisnis konsumer Sujaryadi S pada acara wisuda sarjana ke-48 dan pasca sarjana ke-27 Unidayan bertempat di Aula Baruga Lodem Malim pada Sabtu 2 Desember 2023. Manajer bisnis konsumer BRI Cabang Bau-Bau, Sujaryadi mengatakan pemberian beasiswa tersebut sebagai wujud nyata kerjasama antara BRI dengan kampus Unidayan yang sudah terjalin baik selama ini. Pada tahun 2023 ini, kata Sujaryadi, pihaknya sudah memberikan beasiswa kepada 10 orang wisudawan terbaik. Program tersebut rutin setiap pelaksanaan acara wisuda kampus Unidayan. Jadi memang ini sudah bentuk rutinitas setiap tahunnya kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi terbaik di kampus Unidayan ini. Sehingga dalam hal ini kami sebagai perbankan ikut memberikan kontribusi kepada mahasiswa-mahasiswi. Dari situlah kita masuk untuk memberikan arahan yang baik
Sujaryadi juga menuturkan BRI Cabang Bau-Bau membuka pendaftaran bagi mahasiswa-mahasiswi Unidayan yang punya kompetensi bagus untuk bergabung sebagai tenaga pekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia ini. Mahasiswa-mahasiswa yang kompetensinya bagus itu bisa pendaftaran dibuka untuk mahasiswa-mahasiswi Unidayan sebagai tenaga pekerja di BRI. Ini beberapa sudah ada banyak kami dari Unidayan yang alhamdulillah masuk sebagai pegawai di BRI. Sujaryadi berharap dengan beasiswa yang diberikan dapat meningkatkan semangat motivasi anak bangsa untuk terus berprestasi dan unggul yang dapat memberikan pengaruh positif kepada kemajuan daerah dan secara umum bangsa Indonesia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya melindungi lahan pertanian. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Karena perda ini mengatur supaya lahan-lahan pertanian tadi itu, lahan utamanya tanaman pangan, itu tidak bisa dialihfungsikan lagi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan peraturan daerah Perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sebagai upaya melindungi lahan pertanian, utamanya sawah dan lahan pangan lainnya. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mencontohkan bila perda tersebut telah terbit, maka lahan persawahan tidak bisa dialihfungsikan menjadi tempat untuk membangun rumah toko atau ruko ataupun gudang. Rais mengatakan saat ini kawasan persawahan di Bau-Bau terbatas hanya sekitar 1.290-an hektar. Karena perda ini mengatur supaya lahan-lahan pertanian tadi itu, lahan utamanya tanaman pangan, itu tidak bisa dialihfungsikan lagi karena keterbatasan lahan kita. Sawah kita kan hanya sekitar 1.290 hektar. Sementara kebutuhan beras kita Bau-Bau saja masih minus. Sehingga kalau ini perda tidak dilakukan, maka kita takutnya ke depan lahan-lahan pertanian kita akan semakin menyusut. Sehingga ketergantungan kita terhadap pangan ini sangat susah. Rais juga mengatakan Perda LP2B menjadi kewajiban masing-masing daerah untuk diterbitkan karena dalam hal mengajukan usulan ke pusat utamanya di Kementerian Pertanian harus dilandasi perda tersebut. Karena menurutnya bila perda tersebut tidak ada, tidak akan dilayani untuk mengusulkan kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus atau DAK. Karena dalam hal kita mengajukan usulan ke pusat utamanya di Kementerian Pertanian, itu harus dilandasi dengan adanya perda LP2B. Kalau tidak ada perda, maka kita tidak akan melayani dalam hal untuk kegiatan DAK. Malah akhir-akhir ini juga ada informasi dari kementerian bahwa kalau tetap perda LP2B tidak dibuat oleh daerah, maka termasuk subsidi pupuk akan dicabut. Rais menambahkan ada 3 sasaran lokasi untuk penerapan Perda LP2B yaitu Kecamatan Bungi, Sorowolio, dan Kecamatan Lealea. LP2B untuk Kecamatan Bungi seluas 1.090 hektar, Kecamatan Lealea seluas 137 hektar, dan Kecamatan Sorowolio seluas 67,93 hektar. Ia juga mengatakan selain LP2B ada juga yang disebut lahan cadangan pangan yang tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Bungi kurang lebih seluas 57,9 hektar, Kecamatan Lealea 9,54 hektar, dan Kecamatan Sorowolio 8,96 hektar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Peraturan daerah atau Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama pemerintah Kabupaten Buteng dalam rapat paripurna DPRD Buteng Kamis 30 November 2023. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf mengatakan rincian pokok APBD Buton Tengah 2024 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yusuf merincikan adapun belanja daerah PMK Buton Tengah pada APBD tahun 2024 lebih difokuskan untuk pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik. Kemudian kata Yusuf, untuk pengendalian inflasi,
penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta untuk pemilu 2024. PJ Bupati Buton Tengah Yusuf juga mengatakan tindak lanjut persetujuan bersama Perda APBD Buton Tengah 2024 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat perundang-undangan. Ia juga mengatakan anggaran yang disiapkan dalam APBD Buton Tengah 2024 merupakan anggaran maksimal, karena itu dalam pelaksanaan belanja disiplin terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tangani kasus stunting, Dinas Kesehatan Bau-Bau salurkan alat antropometri di seluruh posyandu dan USG. BRI Kantor Cabang Bau-Bau kembali memberikan beasiswa kepada 5 orang wisudawan-wisudawati terbaik Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.